fokus. Oke, lelaki biasanya kalau dimarah-marahin dia pergi. Kenapa Pak Masak ini semakin dimarah-marahin semakin gak mau pergi? Kenapa? Saya kan tahu seorang itu hanya Apa? tahu toh. Ya biar aja lah marah pun nggak apa-apa. Marah biarin itu. Enggak, itu bukan Saya jawaban, makan enggak. itu soalnya walaupun dimarahin. Itu bukan jawaban, Pak, menurut saya. Bapak ini kan sering saya marah-marahin ya. Terus bibir saya juga ngomongnya cepet, tat gitu. Terus Bapak tuh pasang telinga, pasang badan, Bapak itu dengerin, Bapak itu nemenin, Bapak itu menyimak. Kalau laki-laki biasa, menurut saya dia udah kabur. Siapa sih mau laki-laki dimarah-marahin, apalagi di depan orang banyak ya kan, penontonnya ratusan bahkan ribuan. Bapak, Bentar host, mau dimasukin dulu host. kira mau makan apa sih kalau ngomongnya lincah? Tadi saya habis makan bebek. Bapak, udah? Sudah. Udah pulang. Bercanda. Baper bilang diusir. Ngambek. Bercanda. Ngambek ntar bilang sama penonton. Saya diusir sama Iren. Temen-temen saya diusir. Ngambek ayo. Bilang. Bapak kenapa? Ya kan, kenapa? Bapak nih sering dimarahin di roomnya Iren. Bapak tetap betah. Kenapa? Emang kalau sama cewek-cewek lain Bapak gak pernah dimarah-marahin? Iya Koko. Hah? Mana yang lain itu berani marahin host? Yang lain belum marah, saya marahin duluan. Tapi kok Bapak gak marah-marah sama saya? Padahal aku yang Saya marah-marah sama tahu. Bapak. Saya tahu bahwa hostnya itu orangnya cerdas, jadi tahu kecerdasannya itu kadang bisa memelintirkan sesuatu. Saya hanya sekedar menutupi, nanti dikira saya juga kurang dewasa gitu. Hostnya punya kecerdasan, ibaratkan mobil itu sport lah gitu. Jadi remnya sih harus kuat gitu. Oh. Bukannya rem saya sering blong, Pak? Sering. Iya kan? Licin banget itu, nggak bisa ngerem. Terus bagaimana Bapak bilang remnya kuat? Rem ini sering blong. Gimana dong? Saya sudah terbiasa sebenarnya. Saya ini adalah keluarga saya itu terdiri dari orang yang cempreng seperti hostnya. Jadi ada yang pokoknya semuanya ada. Jadi saya di saat saya ini berhadapan dengan hostnya, maka saya ini, oh ini. Ini orang ini seperti ini. Jadi saya itu mengambil bahwa saya mempunyai keluarga yang cemprengnya hampir sama. Ya, dianggap aja saya menghadapi ini orang gitu aja. Bilang aja ya, Pak. Oh, ini perempuan cantik dan manis barang langka, gitu kan? Iya Tinggal sih. bilang aja kalau lu demen, ya kan? Pakai muter ke keluarga. Bisa aja lu pul. Apa? Apa? Nggak apa-apa. Apa Ipul? Ipul. Menurut Ipul cinta perlu diperjuangkan gak Ipul? Menurut saya sih cinta tidak perlu diperjuangkan. Gitu. Boh? Karena Ipul agak iya, lain. Gimana? Gimana coba cinta kasih nggak perlu. bagikan? Gimana Ipul? Cinta tidak perlu diperjuangkan karena cinta tidak akan didapat kalau kita perjuangkan seperti itu. Maksud ngana gimana? Cinta tidak perlu diperjuangkan karena cinta tidak akan didapat kalau Kita yang memperjuangkan. Karena suatu cinta akan berpaduan di antara perbadungan. Perpaduan di antara perpaduan. ya, dua hati satu tujuan.
Oh, dua Mengerti? hati satu tujuan. Iya, Iya. terus? Jadi, mendapatkan suatu cinta, maka kita tidak perlu kita memperjuangkan, karena belum tentu walaupun kita memperjuangkan, satunya bisa menyatu enggak. Oh, begitu. Begitu. Iya, Jadi jadi harusnya enggak Bapak butuh nggak perlu sih. berjuang. Kalau hanya untuk mendapatkan cinta seseorang, enggak usah sih. Kan gitu. Kenapa? Hmm. Kenapa kita capek-capek kita memperjuangkan kalau orang itu tidak peduli kan gitu. Jadi seharusnya enggak. Karena suatu cinta akan datang itu dengan insya Allah dengan terbuka, merasa cocok dan merasa nyaman. Di situ akan ada benih-benih cinta yang akan berkembang di antara dua insan seperti itu. Pintar. Jadi nggak butuh sih. Kalau orang cinta harus diperjuangkan. Tapi kan harus dikejar, Pak. Berarti kalau misalnya Bapak nggak coba duluan, nggak mungkin juga perempuan ngejar-ngejar Bapak. Emang Bapak siapa yang jasmara? Ketiga, kenapa harus dikejar? Karena cinta saling akan bertemu bila mana itu saling suka menyukai seperti itu. Tidak butuh. Itu Begitu. namanya mengejar. Itu Mhm. bukan kita harus mengejar. Di situ cinta. Kita ingin mendapatkan ini demi cinta. Itu bukan cinta namanya. Itu memaksakan situasi. Hmm. Terus? Namanya cinta harus kita mengalir. Harus bagaimana cinta itu akan menerima di antara satu sama yang lain. Itu namanya suatu cinta. Begitu, bukan, oh cinta, kalau ingin cinta dari saya, perjuangkan, omong kosong itu. Oh, Terus Bapak ada di sini, cinta. mohon maaf, Bapak Memang di sini, kita harus ditargetkan. Bapak di sini ngapain 9 bulan coba? Gimana ya? Ya, diem dah. Ngapain 9 bulan gimana? Di sini Bapak ngapain? Loh, ini kan kebetulan mah kita ini hobi toh. Oh, Hobi. Jadi oh Pak, kenapa? hobi, Itu cuma hobi, hobi memperjuangkan. saya ini bukan hobi memperjuangkan. Terus? Jiwa saya selalu peduli terhadap orang lain. Saya lebih senang orang itu apa ya, memperjuangkan orang lain demi apa yang orang itu dapat. Saya tidak akan peduli pada diri saya. Karena ibaratkan, kenapa selama ini saya terus terang, selama ini kalau namanya dari dulu saya tidak pernah memutuskan cinta. Kalau saya pacaran, saya tidak pernah memutuskan saya duluan. Karena kenapa? Saya akan menerima kalau orang itu memutuskan cinta pada saya akan menerima. Tapi saya tetap menghargai orang itu masih merasa mencintai, maka saya tidak mau menyakiti hati seseorang seperti itu. Ya, Cicek aja ketawa Bapak ngibul. Kakak Cicek gini. Kasihan. Benar. Masa saya nggak bisa ngejawab. Langsung dijawab sama Cicek gini. Makanya kenapa saya ini di room ini saya ini kadang capek-capek. Ayo bayangin host. Cicek agak sopan orang lagi khotbah Iya. capek-capek lu malah ketawa Cicek. Coba bayangin. Siapa sih masuk Cicek room seseorang yang Iya. bisa menemani hampir kurang lebih 9 bulan yang bisa stay naik terus. Itu siapa? Bapak, kan Bapak sayang Iya. sama Iren. Itu permasalahannya. Maksudnya kenapa setiap Iren Ahmad buka lab, maka teman-teman tanya, mana Pak masa kini? Mana? Gitu yang membuat saya itu harus naik gitu. Pak, semua orang tuh tahu Bapak 9 bulan tuh di sini sedang berjuang. Jadi kalau misalnya ya kan, kenapa nggak ada orang lain selain Bapak? Karena orang berpikirnya Iren itu milik Bapak. Kalau kata orang mah gue udah ada pawangnya nih di mari, padahal mah gue